Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya akan berbagi resep yang super simple, membuatnya sangat mudah, yaitu resep tahu kecap bumbu kacang. Super lezat, rasanya pokoknya bikin nagih. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 100 gram kacang tanah, 5 kotak tahu putih ukuran sedang. Untuk tahunya bisa dikurangi, bisa ditambah, sesuaikan porsi teman-teman saja. Selanjutnya 2 siung bawang putih, 20 buah cabai rawit. Kalau suka pedas bisa ditambah, kalau teman-teman tidak suka pedas bisa dikurangi. Kemudian untuk cabai rawitnya akan saya lukai seperti ini ya, cukup digaret pakai pisau agar saat nanti digoreng tidak meletup-letup. Selanjutnya 1 iris jeruk nipis. Semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap menggoreng tahu dan kacangnya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan tahu putih semuanya. Goreng tahu putih sampai berkulit, warnanya kecoklatan. Jangan lupa dibalik. Setelah seperti ini, kulit tahunya sudah kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya masih di wajan yang sama, kita masukkan kacang tanah. Goreng kacangnya sampai matang, warnanya kecoklatan. Saat menggoreng kacang tanah, usahakan diaduk-aduk terus ya teman-teman, agar matangnya merata. Setelah kacang tanahnya mulai kecoklatan, kita masukkan cabai rawitnya. Kira-kira seperti ini, kacang tanah sudah kecoklatan dan cabai rawitnya sudah layu, boleh kita angkat dan tiriskan. Usahakan menggoreng kacang tanahnya jangan sampai kegosongan ya teman-teman, agar bumbu kacangnya nanti tidak pahit. Selanjutnya kita tuang di atas cobek. Tambahkan sedikit garam, sedikit dulu ya teman-teman, nanti kalau kurang bisa ditambah. Setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita ulek. Maaf ada yang lupa, bawang putihnya kita masukkan, kemudian kita ulek kembali. Kalau seperti ini pas nguleknya berat, boleh kita tambahkan sedikit air panas, kemudian kita ulek kembali. Dan ini hasil bumbu kacangnya setelah kita ulek sudah halus, atau teman-teman bisa mengulek kacangnya agak kasar juga boleh ya. Tambahkan kurang lebih 12 sendok makan kecap manis, atau sesuaikan selera teman-teman saja ya, bisa dikoreksi dulu. Kalau suka lebih manis boleh ditambah.
Kemudian tambahkan jeruk nipis yang telah kita iris tadi. Kita bijik-bijik jeruknya seperti ini agar keluar rasanya. Tambahkan sedikit air. Untuk airnya ini opsional ya teman-teman, karena saya tidak suka terlalu kental, jadi saya tambahkan air sedikit. Kalau teman-teman suka kental, tidak perlu ditambahkan air. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang manis dan kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit kecap dan garam. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya untuk pendampingnya ada tauge. Di sini taugenya saya rebus sebentar ya. Untuk tahunya kita potong-potong terlebih dahulu seperti ini ya. Potongnya tidak putus agar bisa tercampur sama bumbu kacangnya. Oke, sekarang kita ke tahap penyajiannya. Letakkan tahu yang telah kita potong-potong tadi di atas bumbu kacang, kemudian beri bumbu di atasnya seperti ini. Selanjutnya kita tata juga tauge yang telah kita rebus tadi di atas sambal kacang. Untuk taugenya boleh mentah ya teman-teman, tidak harus direbus dulu, sesuaikan selera saja. Selanjutnya taburi bawang merah goreng agar rasanya lebih mantap. Dan inilah hasilnya, tahu kecap bumbu kacang siap untuk dinikmati. Dimakan sama ketupat ataupun lontong, ini sangat enak banget teman-teman. Oke, itulah tadi resep tahu kecap bumbu kacang ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Hari ini saya memasak olahan tahu dan bakso, super praktis dan enak. Tidak ada bosannya tahu dan bakso dimasak seperti ini, yaitu tahu bakso kecap. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 3 kotak tahu putih ukuran sedang seperti ini. Kalau mau ditambah juga boleh ya, sesuaikan porsi teman-teman saja. Kemudian untuk tahunya akan saya potong memanjang. Bahan selanjutnya ada 10 buah bakso, ukurannya yang kecil. Untuk baksonya kita iris tipis-tipis saja seperti ini. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke bahan bumbunya, ada 4 buah bawang merah. Kita iris tipis-tipis. 3 siung bawang putih iris tipis-tipis. Setengah buah bawang bombay iris tipis-tipis. Ini ukuran bawang bombay-nya yang besar ya teman-teman, saya gunakan setengah saja. Kalau teman-teman menggunakan yang ukuran kecil atau sedang bisa menggunakan 1 buah. 5 buah cabai rawit merah, potong kecil-kecil. Untuk cabai rawit merahnya ini sesuaikan selera ya, kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi. 6 buah cabai hijau keriting, kita potong serong. Kalau teman-teman adanya cabai hijau besar juga boleh ya. 3 buah cabai merah keriting, potong serong juga. Untuk cabai merah keritingnya ini opsional ya teman-teman. 1 batang daun bawang, potong agak besar ya seperti ini.
Oke, setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan tahu yang telah kita potong-potong tadi. Goreng tahunya sampai berkulit, tapi jangan terlalu kering ya. Setelah bagian tahu yang bawah sudah berkulit, jangan lupa kita balik. Oke, kira-kira seperti ini. Tahunya sudah berkulit, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama, kurangi minyaknya, kemudian masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah kita iris tadi. Aduk-aduk sebentar sampai layu. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, masukkan bawang bombay. Kemudian tumis kembali sampai aromanya harum dan layu. Masukkan bakso, kemudian kita aduk-aduk dan tumis sebentar. Tambahkan air secukupnya, kurang lebih 150 ml. Setelah airnya mendidih, kita masukkan cabai. Beri sepucuk sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Sepucuk sendok teh lada bubuk, 6 sendok teh kecap manis, 4 sendok teh saus sambal. Masukkan juga tahu yang telah kita goreng tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Untuk kecap manis dan saus sambalnya sesuaikan selera teman-teman ya. Boleh dikoreksi terlebih dahulu, kalau kurang bisa ditambah seperti ini ya. Masih kurang kecap, saya tambahkan lagi. Pokoknya teman-teman koreksi saja, sesuaikan selera teman-teman. Dan yang terakhir kita masukkan daun bawang. Kemudian aduk-aduk kembali. Oke, ini akan saya koreksi lagi rasanya. Apakah sudah pas? Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, tahu bakso kecap sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Asli teman-teman, masak tahu dan bakso seperti ini itu tidak ada bosannya. Membuatnya sangat praktis, bumbunya cukup diiris-iris saja. Tahu bakso kecap siap untuk disajikan. Buat menu makan malam ini cocok banget ya, karena membuatnya sangat praktis. Dimakan sama nasi putih anget-anget sudah sangat lezat. Oke, itulah tadi resep tahu bakso kecap ala Ruka Masak. Membuatnya sangat praktis, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Hari ini saya memasak olahan tahu dan kacang panjang. Rasanya super lezat, bikin ketagihan, yaitu tumis tahu kacang panjang. Rasanya itu benar-benar enak banget teman-teman. Ada sedikit manisnya, gurih, sedikit asam karena menggunakan tomat.
Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 5 kotak tahu putih ukuran yang sedang, boleh ditambah atau dikurangi sesuaikan porsi teman-teman saja. Kemudian untuk tahunya kita potong dadu atau kotak seperti ini. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya 1 ikat kacang panjang. Kemudian kita potong seperti ini ya, tidak terlalu panjang. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit merah, 8 buah cabai merah keriting, 1 buah tomat. Untuk tomatnya opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Selanjutnya untuk semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai semuanya dipotong, kita pindahkan dicobek. Untuk tomatnya kita haluskan belakangan ya teman-teman, supaya tidak licin saat nanti kita menguleknya. Oke, sekarang kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan blender juga boleh ya, tidak harus menggunakan cobek. Oke, setelah bumbunya sudah halus baru kita masukkan tomat dan kemudian kita ulek kembali, dan hasilnya seperti ini ya bumbunya setelah kita ulek. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan tahu yang telah kita potong-potong tadi. Goreng tahu sampai berkulit saja ya teman-teman, jangan terlalu kering. Jangan lupa kita ratakan. Sesekali kita aduk agar matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, sudah berkulit tahunya, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Oke, kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang, aromanya sudah harum. Tambahkan air kurang lebih 150 ml. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, 2 sendok teh saus tiram, 2 sendok teh kecap manis atau sesuai selera teman-teman ya. Kalau suka lebih manis boleh ditambah. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah airnya mendidih, baru kita masukkan tahu yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk dan masak sampai kuahnya agak menyusut supaya bumbunya meresap ke dalam tahu. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut, baru kita masukkan kacang panjang. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata.
Setelah kita aduk-aduk, masak lagi sampai kuahnya menyusut dan kacang panjangnya matang. Oke, ini setelah kuahnya menyusut, jangan lupa ya koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Masih kurang gurih, saya tambahkan lagi penyedap rasanya. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, tumis tahu kacang panjang sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Tumis tahu kacang panjang adalah hidangan yang sederhana, lezat dan bergizi. Dengan paduan tahu yang lembut dan kacang panjang yang crunchy, hidangan ini menjadi pilihan yang cocok untuk menu sehari-hari. Tumis tahu kacang panjang siap untuk disajikan. Dimakan sama nasi putih anget-anget, lauknya kerupuk atau tempe goreng, sudah sangat enak. Oke, itulah tadi resep tumis tahu kacang panjang. Rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah. Selamat mencoba. Hari ini saya memasak tumisan, cukup 3 bahan tapi bisa bikin lagi, yaitu tumis tauge tahu putih. Tumisan super simple, membuatnya sangat mudah. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 genggam tauge atau kurang lebih beratnya sekitar 75 gram. Sebelumnya sudah saya cuci bersih ya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada 1 kotak tahu putih ukuran sedang. Kemudian tahunya kita potong kotak-kotak atau memanjang, sesuaikan selera teman-teman saja. Kalau saya potong kotak seperti ini saja ya, kecil-kecil. Setelah selesai kita pindahkan di wadah terlebih dahulu dan sisihkan. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 3 buah bawang merah, iris tipis-tipis, 3 siung bawang putih, iris tipis-tipis juga, 4 buah cabai rawit merah, potong kecil-kecil juga, 4 buah cabai merah keriting, potong serong-serong, 1/2 buah tomat matang, kita potong memanjang saja ya, atau mau kecil-kecil juga boleh, sesuaikan selera teman-teman saja. 1 batang daun bawang kita potong kecil-kecil juga. Oke, semua bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan tahu yang telah kita potong-potong tadi. Beri kaldu jamur atau penyedap rasa sesuai selera teman-teman agar tahunya ada rasanya. Jangan lupa dibalik.
Goreng tahunya tidak usah terlalu lama ya teman-teman, cukup kecoklatan saja seperti ini. Oke, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai aromanya harum dan layu. Setelah layu, masukkan tomat, kemudian masak lagi sebentar. Selanjutnya kita masukkan tahu yang telah kita goreng tadi semuanya. Masukkan juga cabenya. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya kita beri air secukupnya. Sedikit saja ya teman-teman. Aduk-aduk kembali. Beri setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuai selera teman-teman, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh saus tiram, aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita masukkan tauge dan daun bawang. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata dan matang. Setelah taugenya kita masukkan, masak sebentar saja atau sesuai keinginan teman-teman ya untuk tingkat kematangan taugenya. Kalau mau lebih matang lagi taugenya, boleh masaknya agak lama. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali agar tercampur merata. Dan inilah hasilnya, tumis tauge tahu putih sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Tumisan super simple, cukup 3 bahan, bisa bikin ketagihan ya teman-teman. Rasanya ini benar-benar gurih, pokoknya sangat lezat. Oke, itulah tadi resep tumis tauge tahu putih ala Ruka Masak. Masakan praktis, cukup 3 bahan saja. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.